pemandangan seperti itu lalu berlari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, lihat keluargamu ya Rasul, lihat keluargamu ya Rasul. Rasul menjawab, ada apa gerangan Ibnu Rafi'i? Lihat saja oleh Anda ya Rasul keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita senantiasa masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati, untuk bisa merayakan Idul Fitri ini. Saya akan berbagi kisah tentang bagaimana keluarga Nabi senantiasa merayakan Idul Fitri. Saya akan bercerita dari sebuah buku Marginalia karya Fauzi Nur tentang bagaimana tradisi keluarga Nabi dalam menjalani Idul Fitri. Pada malam takbiran, Ali karramallahu wajah terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma bersama istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ali mempersiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Sedangkan istrinya Sayyidah Fatimah menuntun 2 anaknya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Makanan itu mereka bagikan untuk kaum fakir dan kaum miskin. Seusai malam takbiran, esoknya keluarga Nabi ini biasa mendengarkan khutbah dari Rasulullah SAW. Selesai mendengarkan khutbah, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Seusai itu, sahabat beliau Ibnu Rafi'i lalu datang ke rumah Sayyidah Fatimah hendak untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi apa yang terjadi? Ibnu Rafi'i tercengang melihat keluarga Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain di tengah Idul Fitri. Mereka makan makanan basi, gandum tanpa mentega, dan bau yang tercium apek oleh Ibnu Rafi'i. Ibnu Rafi'i menangis, Ibnu Rafi'i mengeluarkan air mata yang membasahi pipinya, lalu ada sesuatu yang terasa sesak di dada. Ibnu Rafi'i tidak kuat menahan pemandangan seperti itu, lalu berlari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, lihat keluargamu ya Rasul, lihat keluargamu ya Rasul. Rasul menjawab, ada apa gerangan Ibnu Rafi'i? Lihat saja oleh Anda ya Rasul keluarga Anda. Rasulullah pun bergegas menuju rumah Sayyidah Fatimah. Sesampainya Rasul tiba di teras Sayyidah Fatimah, Rasulullah melihat pemandangan yang membahagiakan. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bercengkrama dengan penuh riang. Rasulullah tak kuasa melihat pemandangan itu. Rasulullah berderai air mata. Rasulullah menangis, bulir air mata menghiasi kedua matanya. Lalu Rasul berucap, Ya Allah, ishad. Ya Allah, ishad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ketika orang lain enak dengan makanannya, keluargaku berbahagia dengan makan makanan yang basi, keluargaku bahagia dengan gandum yang tidak enak. Mereka rela tidak mencecap makanan yang enak di hari Idul Fitri, asalkan mereka bisa membagikan makanannya, membagikan makanan kepada kaum papa. Mereka membela kaum papa. Ya Allah, isyad. Ya Allah, isyad. Ketika Rasul berkata seperti itu, Sayyidah Fatimah sadar bahwa bapaknya sedang melihatnya sambil menangis. Lalu Sayyidah Fatimah menghampiri Rasulullah sambil berkata, Ya Rasul, kenapa? Apa yang membuat Anda menangis? Rasulullah tak kuat untuk menjawab itu. Lalu Rasul berkata, surga untukmu nak, surga untukmu nak. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ibnu Rafi'i yang pada awalnya Imam Ibnu Rafi'i tidak mau menceritakannya.
Cuman karena khawatir disebut sebagai penyembunyi hadis, penyembunyi cerita, maka Ibnu Rafi pun menceritakan ini sebagai suatu ibrah, sebagai suatu kisah agar kita semua bisa mengambil manfaat dari sebuah cerita ini. Kita yang masih bisa menjalani Idul Fitri meskipun terhambat karena tidak bisa saling sapa secara langsung, tidak bisa saling salam, ada pula yang tidak bisa saling berjumpa, bersyukurlah. Apalagi di tahun-tahun biasanya kita terbiasa membeli baju baru, biasa makan makanan yang enak. Mari kita teladani kisah Rasulullah ini. Meskipun kita belum mampu untuk memakan makanan yang apek, yang basi, tapi setidaknya mari kita tingkatkan empati. Mari kita tingkatkan rasa peduli kepada sesama. Jangan sampai di hari yang Idul Fitri ini menjadi momen untuk bertakabur, menjadi sombong, memamerkan harta-harta kita. Mari kita teladani bagaimana keluarga Rasul memaknai Idul Fitri sebagai momen untuk berbagi. Saya Hilmi Mubarok mewakili Bilal Arafah dan Reza Atkia selaku founder dari channel Juru Kampus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.